Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia ya. Untuk kita cari tahu apa sih yang sebenarnya membuat seseorang ini tuh kelihatan datang dan pergi, timbul tenggelam ya, ataupun bersikap energi on off ke kamu ya. Apa yang menjadi alasan si dia boleh bersikap seperti ini kepada dirimu ya. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Four of Pentacles reverse, berikut ada energi dari King of Wands, berikutnya ada energi dari Page of Wands, dan berikutnya di situ ada energi dari Ten of Wands. Oke, apa alasannya dia timbul tenggelam, datang dan pergi, on off dengan kamu? Ya karena kamu itu tuh dia lihat hanya sebatas kayak ajang gatel-gatelnya dia aja ya. Hanya ajang iseng-isengnya dia gitu nih kalau Mari nampak. Jadi kayaknya seseorang ini tuh ya bisalah dikatakan mempermainkan kamu, bisa seperti itu ya. Karena Mari ada energinya dia ya memang kayak yang hit and run gitu ya, ngegodain kamu gitu ya. Tapi kemudian dia kabur. Ya, memang ini tuh sebatas game saja bagi si seseorang ini. Sebatas game ya. Jadi kayak bikin kamu tersipu-sipu malu, bikin kamu kayak harap-harap cemas gitu ya. Itu seneng bagi dia, itu seneng. Seneng. Ada sensasi kayak sensasi ngerasa keren kah, ngerasa mantap kah, jauh sekali gitu ya. Itu yang dia cari dari kamu gitu. Ini tuh bukan karena ada rasa cintanya dia sama kamu tapi tidak siap untuk bersama dengan kamu. Tidak. Tidak seperti itu energi dari si seseorang ini. Pure di sini ya. Pure sini 90% setidaknya sampai saat sekarang ya. Di matanya si dia, kamu hanyalah seseorang yang menjadi ajang bercandaannya dia saja. Hanya ajang permainan dari si dianya saja. Dan mari lihat, kayaknya bukan kamu satu-satunya orang yang pernah dia giniin gitu loh. Jadi bisa ya memang ini sudah menjadi sebuah tabiatnya dia. Deket-deket gitu ya, akrab gitu. Terus kemudian sok-sok mesra gitu ya. Jadi bukan hanya dengan kamu aja kali pertama gitu loh. Kamu sudah menjadi korban kali sekian ini kalau Mari nampak ya. Nah di sana. Jadi memang targetnya dia ini tuh bisa seperti seseorang yang di matanya dia yang nampaknya polos. Jadi nggak tahu Mari nih apa memang bener nih modelnya kamu itu tuh model orang polos. Maksudnya ya secara karakter juga kamu polos gitu ya. Atau mungkin kamu usianya memang kelihatan masih sangat muda gitu ya. Atau dia bisa aja tahu ya, nggak ngerti dari mana dia tahu, tapi mungkin dia kayak merasa bahwa kamu ini tuh belum banyak nih kisah asmaranya kamu gitu ya. Jadi daun-daun muda kayak kamu ini tuh menarik di matanya dia ya, menarik untuk dijadikan sebagai ajang permainan gitu ya. Nah di sana nggak lebih kamu daripada itu gitu loh. Kamu hanya ajang untuk bersenang-senangnya si dia, bersenang-senang egonya dia gitu ya, lebih tepatnya bersenang-senang egonya dia gitu. Nah kalau kamu ini tuh cewek, kamu harus hati-hati ya dengan orang seperti ini ya, terutama apabila interaksinya kalian bisa dalam dunia nyata, dalam artian gini, face to face gitu. Boleh kalian berdua itu tuh bisa ketemu secara langsung ya, tatap-tatapan, head to head gitu. Nah kamu kalau Mari boleh kasih saran ya bagi kamu Aquarius ya. Nah, kamu harus kamu ada baiknya juga hati-hati dengan orang ini. Sebab energi-energi kayak gini ini tuh nanti arah-arahnya ke hubungan fisikal gitu ya. Ini orang bisa dia mencari kepuasan seksual dari kamu. Nah, ada baiknya kamu hati-hati, terutama kamu yang masih perawan. Mari terang-terangan aja ya, bagi kamu yang masih perawan.
gitu. Kalau kamu perawan, kamu bisa-bisa nih tergoda tanpa sadar, kamu lepaskan perawannya kamu sama dia. Gitu. Nah, hati-hati karena memang ini tuh kayaknya mangsa yang mencari lagi-lagi daun-daun muda ini. Oh, bukan mangsa, predator. Predator yang mencari mangsa daun-daun muda untuk dinikmati. Ke itulah keperawanan atau keperjakaan. Ya, kamu juga laki-laki juga boleh hati-hati ya. Kamu juga laki-laki boleh hati-hati. Gitu. Ya, terutama bagi kalian yang maaf yang memang religius gitu. Bukan mari mendiskreditkan kita yang bergaya hidup modern ya, tidak ada ke sana ya. Bukan itu maksudnya mari ya, untuk memilah-milih oh ini orang baik, ini orang bermartabat, ini yang modern pikirannya itu tuh apa, enggak ya, bukan ke situ arahnya ya. Semoga kalian paham lah. Nah, di sana memang ini tuh dengan sengaja datang dan pergi. Pas hasratnya dia ada sama kamu, dia datang. Nanti hasratnya dia sudah terpuaskan oleh kamu, ataupun misalnya sekiranya kamu tidak merespon dia dengan baik sehingga hasrat dia tidak terpuaskan, ya udah. Dia gini, kayak coba-coba berhadiah aja sama kamu. Untung-untungan gitu ya, untung-untungan. Kalau misalnya pas dia lagi suntuk, ada ini temen ngobrolnya dia. Gitu. Pas dia lagi butuh ngebecandain orang, dia datang sama kamu. Gitu. Jadi kamu beneran hanya kayak selingan aja. Sama seperti orang lagi main game gitu ya. Pas lagi pengen main, nggak pengen ya enggak. Gitu. Ya, pas lagi suntuk ya dimainkan, gitu-gitu. Si seseorang ini tuh ke kamu. Gitu. Nggak ada maksud lebih jauh lagi nih ya dengan kamu. Misalnya dia sebenarnya pengen jadi pacarnya kamu, nggak ada, itu bohong itu. Kalau dia ini orangnya pandai nih, karena tadi inget ya, kata Mari kan ini orangnya udah expert ya. Nah, jadi dia itu tuh bisa kayak beneran datang mempermainkan kamu, jadi dan dia sudah pengalaman, banyak pengalaman. Gitu loh. Ingat kata Mari tadi, kamu bukanlah orang kali pertama dia punya experience seperti ini. Ya, tapi kamu adalah orang yang sudah nomor sekian ini. Apakah kamu sudah nomor 20 dia kayak giniin, nomor 30. Gitu ya. Udah banyak soalnya, dan dia merasa ini tuh hal yang biasa. Gitu loh. Jadi dia tuh pandai ya, pandai dia kayak bikin seorang laki-laki tuh kelepek-kelepek, bikin seorang perempuan itu tuh kelepek-kelepek gitu. Tahu dia itu. Gitu, memainkan mental, emosionalnya orang. Oh, paham banget. Ya, paham banget. Dan Marilat ini tuh bisa, memang kebetulan ya, nampaknya juga kayak bakat bawaan lahir. Gitu nih. Jadi kalau di saat ini tuh kamu kesengsem berat sama dia, kamu ngarep betul sama dia, ndak usah heran gitu ya. Jurusnya dia memang sudah jitu, bikin kamu bisa seperti itu. Bukannya kamu bego gitu ya, kalau misalnya kamu itu tuh kayak ngerasa sakit gara-gara orang ini. Kamu bukannya bego, kamu bukannya baper, kamu bukannya cemen, lemah, tidak. Tapi memang jurusnya dia mumpuni sudah gitu loh. Ya, sementara ya tadi apabila memang benar nih di matanya, seperti kata Marta, dia di matanya dia kamu itu tuh masih polos, ya sangat wajar kamu kemudian bisa merasa dipermainkan karena memang dia sedang mengambil jurus mempermainkan kamu gitu ya, dengan kefasehannya dia gitu ya, dengan jurus kanduragan yang memang sudah terbukti ya, itu dia lancarkan jurus itu tuh ke kamu gitu. Tapi ya jangan berhenti sampai di situ aja ya. Nah, kamu juga ya harus berhentilah berharap dari seseorang yang seperti ini. Gitu loh. Kalau enggak nanti kamu patah sendiri. Kamu kecewa sendiri di sini. Gitu. Dan ini tuh dia hanya kayak tunggu sampai dia bosen aja nih main-main sama kamu. Nanti kalau dia udah bosen ya udah, dia bisa beneran ngilang ini. Dan energi playboy playgirlnya dia tidak mungkin juga ya tidak terungkap ya. Di sana. Apakah kamu kebetulan kurang jeli aja kali ini ya Aquarius ya. Tapi biasanya orang-orang Aquarius detektif ulung ini, pandai baca orang. Tapi entahlah itu, apa memang kamu seperti balik lagi ya, apakah memang ada sisi polosnya kamu
Jadi kamu masih belum jeli gitu loh membaca maksud dan tujuan permainan dari orang ini ke kamu gitu ya. Nah di sana. Nah jadi inilah yang bikin kamunya itu tuh kalau mari lihat belajar untuk berhati-hati juga ya, ngarep kepada siapa. Nah, andaikan kalau sekarang kamu udah berhasil dibuat galau sama si dianya ya gitu. Nah nanti dia tunggu-tunggu bosan, dia main-main sama kamu, baru dia di situ tuh beneran kayak ngilang dari kamu gitu. Di sana. Dan lagi-lagi ini tuh playboy playgirlnya dia harusnya tuh terang-terangan. Karena lihat ini tuh mah orang yang kayak merasa bangga ya kalau dia bisa deket sama si anu, si itu, si ini, si ono gitu ya. Lihat dia pasti nggak akan nutup-nutupi bagaimana sepak terjangnya dia gitu loh ya. Walaupun mungkin dia bukan mengungkapkan kepada kamu, tapi terlihat itu tuh dari gerak-geriknya dia gitu loh, gerak-geriknya dia di sosial media misalnya ya. Untuk menginvestigasi seseorang kan udah banyak jalan saat sekarang ya, nggak usah pun kita punya ilmu membaca jadi cenayang gitu ya, ilmu detektif ya seperti detektif Conan, nggak perlu ya. Sekarang kan sudah banyak jalan untuk mengenali seseorang gitu. Nah jadi kamu bisa lihat tuh dari sosial medianya dia sering kayak nge-like cewek-cewek misalnya ya, atau followernya dia memang banyakkan cewek-cewek gitu ya. Karena bagian dari dirinya dia yang seneng main-main dalam dunia asmara ini, pasti itu tidak akan dia tutup-tutupi gitu. Jadi dan apalagi ini orang jiwanya memang jiwa bebas ya. Jadi ya mari lihat, tidak mungkin dia bisa kayak menutup-nutupi tentang siapa dia yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada cinta di sini, tidak ada sayang di sini. Hanya sebatas senang, suka, tertarik, nafsuan. Nah ini, nafsuan sama kamunya. Hanya sebatas di situ itu. Mari nampak. Ya. Jadi kamu kayak bisa memancing adrenalinnya dia untuk menaklukkan kamu gitu. Dan kemudian ya tadi main-mainin kamu gitu. Di sana ya. Jadi kayak ngeliat kamunya itu tuh harap-harap cemas ya, berharap-harap ingin dengan dia. Senang dia gitu loh. Masuk kamu dalam jajaran trofi keberhasilannya dia ya. Untuk bisa bikin terbukanya seorang wanita atau seorang pria ke dia gitu. Makin bangga di sana. Makin bangga dia itu ya. Nambah nih rekam jejak sepak terjang keberhasilannya dia. Bangga dia itu. Nah di sana kamu hanya pemuas egonya dia kalau mari nampak di sini ya. Hanya ketika dia gatal-gatal tangan aja, suntuk-suntuknya dia, nah baru dia tuh mau deketin kamu ya di sana. Kalau untuk memang mau kadang-kadang itu tuh dengan sengaja dia bisa bersikap seperti yo banget ini kan. Yang Marliat mau ini tuh ada sikapnya dia yang kayak beneran banget sama kamu gitu. Tapi itu tuh bukanlah menunjukkan bahwa dia punya maksud yang untuk terhubung dalam komitmen yang jelas sama kamu ya. Itu. Maksudnya hubungan komitmen jelas dalam artian pacaran, sungguh-sungguh pacaran. Ini sungguh-sungguh pacaran loh ya, bukan pura-puranya pacaran. Kalau pura-puranya pacaran, ini mah pandai banget gitu loh. Dan di sini tuh yang mari cakapkan ya, yang mari omongin hubungan yang jelas, yang sungguh-sungguh seseorang mau menjalani, mau membangun hubungan gitu ya. Nah semangat yang seperti itu, maksud dan tujuan yang seperti itu, Marliat tidak ada di dianya. Tidak ada ini di situ ya. Kamu hanya selang-seling dalam aktivitas hidupnya dia gitu loh, tidak lebih dari itu gitu ya. Nah apalagi kalau benar-benaran ini kamu memang masih perawan, masih perjaka, kepacu tuh adrenalinnya dia, kepacu
gitu. Libidonya ini soalnya masih merajalela ini kalau Mari nampak ya di sana. Beneran dia melihat hanya fisiknya kamu saja, gitu loh. Hanya kepada yang berharga di dalam dirinya kamu saja, gitu. Dan ya kalau menurut dia bisa aja, ya kamu juga pasti bisa kok menikmati, ya menikmati hubungan yang seperti ini dengan dia, gitu. Kamu bisa menikmati, apakah kamu kemudian menikmatinya dengan sambil tertawa kah? Ataupun sambil menangis, malah dia itu tuh kayaknya nggak peduli juga ya. Ya pokoknya kamu nikmati aja lah udah. Gitu tuh di pemikiran dia. Jangan kamu yang kayak, wah dia tega banget sih sama aku. Nggak peduli dia itu. Apa tega-tegaan? Enggak ah. Aku juga nggak maksain kamu kok. Aku nggak memperkosa kamu kok. Ya aku nggak memperkosa haknya kamu misalnya kayak gitu ya bahasanya. Dia rasa ya enggak, ya pokoknya dia datang deketin kamu, dia godain kamu, ya kamu mau ya kamu membuka diri ya itu kan. Dan kemudian apakah hasil dari kamu membuka diri kepada dia itu tuh memberikan dampak baik ataupun buruk, dia bisa itu tuh, itu udah di luar kuasanya aku gitu dia. Ya pandai-pandai kamu lah, pokoknya aku datang mau seneng-seneng. Ya pandai-pandai kamu juga lah seneng-seneng sama aku gitu paling-paling si dianya. Itu loh, kalau untuk pertanggungjawaban nggak mau dia nih tanggung jawab. Misalnya kamu rasa aduh sedihnya hatinya aku dipermainkan sama dia, nggak mau dia tuh tanggung jawab. Loh siapa suruh kamu mau buka diri ke aku? Gampang dia ngeles kayak gitu di sana. Ya aku goda kamu, kamunya mau ya sudah gitu dia. Kok aku yang salah? Segampang itu nih orang ini. Kalau Mari nampak segampang ini. Itu apalagi kalau dia deketin kamu dan kamunya itu tuh terbuka kepada dia dengan cukup dekat, dengan cukup cepat. Makin bisa-bisa dia tuh nggak peduli akan kayak gimana kamunya gitu loh. Mau kamu nanti meringis kesakitan, patah hati, kamu jadi apa lagi segala macam lah dampak-dampak negatif yang kamu alami, ya menurut dia, loh itu nggak ada tuh urusannya sama aku. Itu tuh resiko tanggung masing-masing. Paling di sana dia. Aku mah kalau ada resiko aku lari, kabur aku. Situ dia ya. Dan memang kayaknya dia ini tuh merasa bahwa dia sudah berhasil ya untuk membuat kamunya itu tuh kayak menerima dia apa adanya. Gitu loh. Menurut dia. Jadi kayak respectnya itu memang kurang ini di kamu. Respectnya dia ke kamu itu tuh memang kurang. Gitu loh. Dan apalagi lagi-lagi ya kata Mari bahwa dia rasa dia sudah bisa mengkondisikan kamunya itu tuh ya beradaptasi dengan sikapnya dia yang seperti ini. Dia itu tuh kayak, apakah memang kamu tidak pernah komplain ke dia karena sikapnya dia datang dan pergi? Gitu. Nah kalau kamu nggak pernah komplain, memang itu yang dia mau ya. Dan dia rasa berarti sudah deal-dealan ini kalian. Bahwa nggak perlu dianya itu tuh hadir betul dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Apalagi untuk mempertimbangkan tentang sisi dari kebutuhan dirimu, kondisi keadaan dirimu. Gitu. Berarti di sini tuh dia kayak merasa dia mendapatkan izin dari kamu ya untuk boleh datang dan pergi dalam hidupnya kamu. Jadi sepertinya tidak ada boundaries dari kamunya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya dia lakukan kepada kamu. Jadi kayaknya seseorang ini tuh merasa ibaratnya lah kalau kamu itu tuh rumah ya. Kalau kamu itu tuh pemilik rumah katakan ya. Ibaratnya kayak dia merasa bahwa pintu rumahmu tidak pernah kamu kunci. Jadi dia bisa bebas bolak-balik masuk dalam rumahnya kamu. Atau kamu ngasih dia kunci supaya dia boleh mengakses, membuka kunci ya pintu rumahnya kamu untuk dia masuki. Itu kalau mau lihat. Nah, karena tidak ada merasa harus bertanggung jawab ataupun kemudian tuntutan dari kamu juga kayaknya tidak ada. Jadi sehingga orang ini merasa bebas ya, boleh sah jika dia datang dan pergi seenak-enaknya dia dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries,
Capricorn di sini. Itu aja. Ini memang hot banget nampaknya ya hubungan kalian ini ya, membara gitu ya dalam api kasmaran yang maaf ya, bisa cenderungnya itu tuh kayak meliar gitu ya. Oke lah, baik itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.